Hai semuanya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Yang utama dan yang saya hormati untuk Ibu Rosana selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking and Presentation, serta teman-teman yang saya banggakan yang ikut menonton video dan presentasi saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya Vera Jasmine dari PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia ingin memaparkan sedikit saja UTS kali ini yang bertema Public Speaking sebagai keterampilan komunikasi yang efektif. Pemaparan kali ini membahas perbedaan antara public speaking dan presentation, serta prinsip ethos, logos, dan pathos, dan berbagai kendala dalam public speaking, serta analisis performa publik. Untuk memulai pembahasan kali ini, saya akan mengawali dengan penjelasan mengenai perbedaan antara public speaking dan presentation, karena kedua bentuk ini seringkali dianggap bentuk yang sama, padahal memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam praktik komunikasi publik. Public speaking dan presentasi sama-sama merupakan kegiatan berbicara di depan umum. Namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar, terutama dari segi tujuan, gaya penyampaian, dan fokus komunikasinya. Public speaking ini adalah kegiatan berbicara di depan umum atau di depan audiens dengan tujuan utama mempengaruhi, menginspirasi, atau membangun kesadaran audiens terhadap sesuatu isu yang tertentu. Dalam public speaking, hubungan emosional antara pembicara dan audiensnya menjadi sangat intens atau sangat penting. Oleh karena itu gaya bahasa yang digunakan cenderung persuasif atau memaksa gitu ya. Cenderung komunikatif dan mampu menarik perhatian audiens secara emosional. Contohnya public speaking di pidato motivasi, orasi sosial, ceramah umum, dan diskusi publik. Sementara itu, presentasi terlebih berfokus kepada penyampaian informasi dalam data atau laporan secara sistematis atau terstruktur. Tujuan utama presentasi adalah memberikan pemahaman yang jelas dan logis kepada audiensnya mengenai suatu topik tertentu. Presentasi umumnya digunakan dalam konteks akademik dan profesional, seperti presentasi tugas kuliah saya kali ini, laporan kerja maupun pemaparan proyek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara public speaking and presentation adalah terletak di tujuan komunikasinya. Public speaking menekankan pada pengaruh dan persuasif, sedangkan presentasi menekankan pada kejelasan informasi dan ketepatan struktur penyampaiannya. Baik, dalam teori komunikasi klasik, yaitu menurut Bapak segala Bapak Aristoteles, menyatakan bahwa efektivitas komunikasi itu ditentukan oleh 3 unsur utama, yaitu ethos, logos, dan pathos. Pertama, ethos berkaitan dengan kredibilitas dan karakter si pembicara. Seorang pembicara yang memiliki ethos baik akan terlihat percaya diri, kompeten, dan dapat dipercaya oleh audiens yang mendengarnya. Contohnya saja nih, seperti dosen yang menyampaikan materi sesuai bidang keahliannya itu akan lebih dipercaya oleh audiensnya dibandingkan dengan pembicara yang tidak menguasai topiknya. Kedua itu logos berkaitan dengan logika dan kekuatan argumen. Logos terlihat dari penggunaan data, fakta, atau contoh konkretnya seperti alur cerita yang runut gitu ya. Misalnya dalam presentasi penelitian, pembicara menyampaikan data statistik dan hasil analisis yang jelas untuk mendukung pendapatnya, seperti gambar, grafik, dan lainnya. Ketiga, ada pathos yang berkaitan dengan kemampuan pembicara membangun emosi audiensnya melalui cerita pengalaman pribadi misalnya dan bahasa yang menyentuh perasaan. Pembicara dapat membangun empati dan keterlibatan audiensnya sendiri. Ketiga unsur ini saling berhubungan dan melengkapi ya. Public speaking yang efektif itu tidak hanya mengandalkan logika, tetapi juga kredibilitas dan kemampuan menyentuh para audiensnya yang mendengarnya.
Nah, dalam praktiknya ini public speaking dan presentation itu nggak selalu berjalan lancar. Ada berbagai kendala yang sering banget kita alami, baik oleh pemula ataupun baik pembicara yang sudah berpengalaman. Kendala-kendala yang paling umum adalah rasa gugup pastinya dan takut berbicara di depan umum. Rasa gugup ini dapat menyebabkan suara bergetar, pikiran kosong, dan penyampaian pesan menjadi tidak maksimal atau tidak bermakna bagi audiensnya. Selain itu, kendala lain yang sering muncul adalah kurangnya penguasaan dalam materinya atau topiknya, atau keterlibatan waktu dan keterbatasan waktunya ya maksudnya, gangguan teknis seperti alat presentasi yang tidak dapat berfungsi seperti mic, sinyal, dan lainnya, kurangnya interaksinya juga dengan audiensnya. Jadi membuat para audiensnya ngantuk gitu, kalau kita nggak nyari feedback gitu, kalau kita nggak bertanya kadang-kadang, atau kita nggak bercerita tentang pengalaman pribadi. Saya sendiri pernah mengalami rasa gugup itu saat harus berbicara di depan umum, terutama ketika berbicara di hadapan audiens yang lebih berpengalaman tentunya. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa upaya banyak saya lakukan, diantaranya saya membaca topiknya berulang-ulang, melakukan persiapan yang matang pastinya pertamanya, berlatih dulu secara rutin, mengatur pernapasan, dan tentunya saya banyak mengatur nafas dan membangun mindset positif agar lebih percaya diri. Ada beberapa pernyataan umum nih tentang public speaking atau speaker nih yang perlu kita luruskan nih. Pertama, ada pernyataan-pernyataan bahwa public speaker tuh harus membuat audiensnya tertawa. Nah, itu tidak benar ya sebenarnya. Humor itu bisa menjadi nilai tambah terhadap suatu pembicaraan atau terhadap materi, tapi tidak semuanya membutuhkan humor, terutama dalam forum formal atau akademik ya, seperti saya sekarang sedang mengerjakan UTS kali ini kan tidak selalu humor terus, berarti nggak serius gitu ya. Kedua, pernyataan bahwa seorang introvert tidak bisa public speaking dengan baik gitu ya, itu tidak benar. Seorang introvert bisa menjadi public speaker yang baik banget dengan keterampilan yang bisa dipelajari terus-menerus dan diulang, seperti dia berlatih di depan umum, sering ngobrol, dia itu dengan latihan. Dan yang ketiga itu adalah public speaking, bakat dari lahir itu kurang tepat. Bakat memang bisa membantu, tapi dengan latihan, pengalaman, itu menjadi faktor utama, seperti kita sering ngobrol dengan umum, seperti kita banyak presentasi. Nah, itu menjadi faktor-faktor utama biar kita bisa lebih luwes gitu, ngobrol secara baik di depan umum dan menjadi efektif dan komunikatif. Nah, ada juga yang bilang kalau misalnya kita lagi berbicara di depan umum, kita harus memegang benda nih. Menurut aku itu pun nggak benar ya, karena menurut aku ketika kita memegang suatu benda, malah kita konsentrasi kita malah teralihkan gitu, bukan ke materi, malah ke benda itu. Jadi kita bisa gagal fokus. Nah, jadi baik introvert ataupun ekstrovert itu bisa melakukan public speaking yang baik ya, tidak terkecuali gitu dengan kita berlatih, dengan kita sering bicara di depan umum, atau kita sering membaca materi atau topik atau menambah wawasan, kita malah bisa ngobrol dengan orang banyak dan tampil percaya diri ketika kita ngobrol di depan publik. Kita akan mulai dengan isu yang ramai baru beberapa hari belakangan ini. Revisi Undang-Undang MD3, teman-teman, itu menambahkan kewenangan baru. MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, akan bisa mengambil langkah hukum terhadap orang, perseorangan, atau kelompok orang yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Kita akan lihat cuplikan beritanya berikut ini. Ini berita yang kemudian sempat juga membuat saya agak ragu-ragu. Kita akan mulai dengan isu yang ramai baru beberapa hari belakangan ini. Revisi Undang-Undang MD3, teman-teman, itu menambahkan kewenangan baru. MKD, Mahkamah Kehormatan.
Dan dalam menganalisis sebuah performance atau sebuah studi kasusnya, saya menganalisis performance tentang public speaking dari Najwa Shihab, seorang jurnalis yang terkenal di public figure Indonesia yang dikenal dengan gayanya komunikasi yang tegas, kritis, dan berwibawa banget sebagai seorang perempuan ya. Public speaking yang dilakukan oleh Najwa Shihab termasuk dalam kategori public speaking yang semi formal ke formal karena dia sering melakukannya di forum-forum yang resmi dan dengan topik-topik serius dengan audiens-audiens yang luas seperti anggota DPR dan dewan-dewan lainnya. Dari aspek verbal, Najwa Shihab menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan argumentatif. Dia seringkali memberikan sebagai spesifikasi datanya dan grafik-grafik lainnya untuk buktinya. Dari sisi aspek non formal, dia menggunakan mata yang tegas, konsentrasi, dan wajah yang tetap tenang dan gestur tubuh yang minimalis. Meskipun dia berdebat tapi tetap tenang gitu wajahnya ya. Kegiatan ini diselenggarakan seringkali di aula besar atau di studio dan menghadirkan tokoh-tokoh politik terkenal sebagai narasumbernya dan disiarkan langsung melalui televisi nasional serta platform disebarkan melalui platform-platform lainnya digital lainnya seperti YouTube. Kelebihan dari performance Najwa Shihab ini adalah kejelasan pesannya, wibawa komunikasi, dan konsentrasi dan konsistensi gayanya. Sementara itu bagi sebagian audiens nih yang gaya yang serius kayak gini tuh bisa bikin ngantuk yang mungkin terasa kurang ringan gitu, terlalu serius. Namun dalam konteks yang formal hal ini justru kekuatannya justru ada di situ gitu ya. Nah, jadi banyak sedikitnya yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan dan penutupnya dapat saya simpulkan bahwa public speaking dan presentasi merupakan keterampilan komunikasi yang sangat penting dalam praktik komunikasi publik, baik di lingkungan akademik, profesional maupun sosial dalam kita sehari-hari gitu ya. Meskipun keduanya sama-sama dilakukan di depan audiens, public speaking lebih menekankan pada kemampuan mempengaruhi dan membangun keterlibatan emosional, sedangkan presentasi berfokus pada penyampaian informasi secara terstruktur dan rapi, secara sistematis gitu ya. Keberhasilan dalam public speaking tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara atau bakat dari lahir, tapi juga oleh keseimbangan antara etos, logos, patos, yaitu kredibilitas pembicaranya, kekuatan logika, serta kemampuan membangun emosi para audiens yang mendengarkannya. Selain itu, berbagai kendala seperti rasa gugup, kurang percaya diri merupakan hal yang wajar dan dapat diatasi melalui persiapan yang matang, serta latihan-latihan yang berkelanjutan. Sering latihan terus dan membaca materi-materi serta menambah wawasan terus. Melalui analisis performa public speaking Najwa Shihab, dapat kita pahami bahwa komunikasi publik yang efektif itu tidak harus bersifat berlebihan, tetapi harus disampaikan secara jelas, tegas, berwibawa, dan penuh makna dan buktinya. Penguasaan diri dan materi pilihan bahasa yang tepat serta pengendalian emosi menjadi kunci utama dalam menyampaikan pesan kepada publik. Demikian pemaparan ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya berharap penjelasan ini dapat mencerminkan pemahaman saya terhadap materi public speaking dan presentation yang telah dipaparkan oleh Ibu Ocha ya. Saya ucapkan kepada Ibu Rosana atau Ibu Ocha selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking dan presentation atas bimbingannya dan ilmunya yang telah diberikan, dan kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan terdapat banyak kekurangan. Saya minta maaf, semoga bermanfaat untuk nilai ujian tengah semester kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga kita ketemu dalam keadaan baik-baik lagi.